Oke, selamat hari ini dimanapun kalian berada, dan kali ini gue pengen ngebahas, ya kalian udah bisa lihat di sini ada helm. Ini helm yang lumayan sering gue pakai beberapa hari atau minggu inilah, karena helm ini bener-bener fungsional banget buat gue, karena gue biasanya pakai helm full face ya. Terus gue merasa sepertinya kalau dibilang berlebihan sih, namanya kepala nggak ada harganya. Cuman maksud gue tuh kalau gue pengen ke minimarket, kalau pakai helm full face kan kayak lucu gitu ya. Jadi akhirnya gue beli helm ini. Ya sebenarnya gue pakai helm ini nggak ke minimarket doang sih ya. Yang misalkan nggak dipakai buat touring, gue bakal pakai ini nih buat dalam kota. Ini adalah helm KYT DJ Maxi. Jadi ini masih saudaraan sama DJ Umar alias DJ Maru ya. Nah ini yang versi lebih advance-nya lagi, lebih banyak fiturnya lagi. Oh ya, dalam pembelian helm ini nggak dapat kaca biru ini ya, kacanya tetap bening. Kacanya kayak gini. Yang gua pasang adalah kaca iridium. Ini dia nggak ori, dia merek, kalau nggak salah merek Malaysia, KYT Venom. Dan dia PNP, kesini nih ratchetnya sama. Tetapi selain dia pakai iridium, sebenarnya bawaannya dia sudah ada, udah ada double visor. Kalau kalian nanya kenapa pakai iridium padahal udah ada double visor, ya jawabannya sih sebenarnya buat gaya ya. Karena warnanya udah abu-abu doff pula, jadi kayak yang meskipun mirip kayak helmnya masih dipoxy, cuman menurut gue kalau dipaduin sama kaca biru kayaknya keren banget gitu. Dan gue punya LS2 yang FF323 Aero Evo, itu juga kacanya biru juga, jadi memang gue lumayan maniak dengan iridium blue. Dan di sini kalau kalian lihat, kalian perhatiin nih fan-nya, ini fan-nya persis kayak DJ Umar atau DJ Maru. Gue lebih seneng DJ Umar gitu, kayak lucu aja gitu. Jadi memang ya flow udara di atas ya persis kayak DJ Maru. Dan juga shell-nya ini shell-nya DJ Maru, bedanya cuma di belakangnya aja. Belakangnya dia lebih kecil, dan ini menurut gue kayaknya nggak ada fungsi deh. Karena fungsi yang paling berperan tuh di sini nih, di bawah. Fungsi di bawah ini yang paling berpengaruh. Dan kalau kalian nanya, pasti ini apple to apple-nya bandingannya ke Kyoto ya. Yang sebenarnya gue bingung ya. Dulu tuh gue pernah punya Kyoto Aquamarine Blue, kalau nggak salah 300-an, udah dapet KYT Aquamarine Blue. Itu tuh udah top of the line-nya, karena di bawahnya tuh baru yang warna putih polos, hitam polos, merah polos, biru polos. Cuman sekarang gue denger ada yang sempet ngejual Kyoto nyentuh angka 500.000. Sepengalaman gue pakai Kyoto ya, nggak worth it sih kalau 500.000 buat helm half face Kyoto. Kecuali kalau 500.000 itu NFJ, ya itu worth it banget lah. NFJ kan sejutaan ke atas gitu kan. Cuman 500.000 untuk Kyoto untuk 2021 nggak make sense. Sedangkan gue belinya waktu itu 2019. Dan akhirnya waktu itu gue jual di 2019 itu harganya turun pula. Kecuali kalau misalkan gue keep tuh ya, andai kata tuh gue keep 300.000, gue jual 500.000, kayak gue cuan. Tapi gue gak kepikiran sampai situ. Oke, itu sedikit cerita gue kemarin. Dan waktu gue pengen beli Kyoto lagi, gue kaget. Kenapa? Karena harganya tadi yang gue bilang 500.000. Terus gue searching, ternyata KYT diam-diam melaunching ini. Kenapa diam-diam? Karena gue cari di Instagram, nggak ada. Ini nggak ada di Instagramnya, tapi ada yang jual. Namanya KYT DJ Maxi gitu. Awalnya kayak, DJ Maru nih, cuman kayak dimodif-modif dikit. Karena warna yang ditawarinnya juga mirip-mirip sama Kyoto gitu. Cuman ada warna nih abu-abu doff yang wah keren banget gitu. Andai kata ini clear nih,
Wah, ini udah keren banget sih kalau clear sih. Dan FYI ini abu-abunya juga nggak sebegitu terang ya, maksudnya middle lah, nggak gelap nggak terang. Dan di sini yang bikin gue suka kenapa? Karena ininya logonya ini KYT yang baru ya, karena kalau DJ Umar tuh setahu gue KYT-nya ya ada juga yang kayak begini, ada juga yang model lama. Dan yang lebih gue suka lagi belakangnya simple banget, bener-bener sesimpel itu. Dan gue pakai size L. L-nya di DJ Maxi ini kalau dibanding sama Kyoto tuh lebih neken di daerah sini ya. Di daerah sini nih lebih neken. Untuk sampingnya sama aja. Cuman setelah gue rasa-rasa lagi, materialnya lebih bagus Kyoto pada tahun segitu ya, 2019. Gue nggak tahu yang 2021 itu gimana. Kalau ini sih cenderung ya biasa aja lah ya. Dan untuk kekedapannya ini gue akuin nggak sekedap Kyoto. Dia cenderung biasa aja, nggak berisik banget. Karena yang dibilang berisik itu kalau aliran udaranya dari sini ke sini, ini nih berisik di belakang. Nah itu baru dibilang berisik. Kalau ini enggak, ini biasa aja. Cenderung sebenarnya nggak ada suara dari helm ya, cuman kekedapan dari luar kayak suara motor, suara mobil tuh masuk banget gitu. Dan ini visor yang iridium blue ini dia udah flat, meskipun nggak bisa dipakai tear off ya ngapain juga gitu loh. Dan oh iya dia nggak bisa pakai pin lock ya karena nggak ada tear off post-nya. Kalau ditanya fiturnya apa selain dari si double visor, dia ada wearable glasses. Jadi dia kalau misalkan kita pakai helm, dia bisa dipakai kacamata juga dengan nyaman. Kenapa? Karena bagian sininya nih lumayan ada space lah, dibentuk bukan longgar ya, tapi dibentuk supaya bisa pakai kacamata. Dan gue sering pakai kacamata sambil pakai helm ini. Kenapa? Jadi gue pakai kacamata bening, nggak minus sih. Kenapa gue pakai kacamata bening yang nggak minus? Karena kan dia udah pakai iridium ya. Iridium ini sebenarnya nggak sebegitu gelapnya ya dibanding kita pakai iridium AGV gitu atau LS2. Dia lebih cenderung ke ngerubah warna. Harusnya gelap ya kalau iridium, tapi ini cenderung merah gitu. Jadi gue pakai kacamata itu kalau misalkan gue main nih atau enggak gue pergi dari pagi terus gue baliknya sore. Nah itu sore atau ke malam di sekitaran maghrib tuh masih bisa pakai iridium ini. Cuman kalau udah gelap banget udah isya gitu, gue cenderung buka iridiumnya dan gue pakai kacamata itu. Lawak sih ya, emang udah disediain clearnya malah dipakein iridium. Dan FYI kalau misalkan kaca ini nggak kaca ini doang ya, kaca clear bawaannya juga kalau ditutup dia bagian pipinya akan lebih menekan. Jadi kayak bagian sininya nih pas ditutup itu dia kayak lebih neken ke pipi. Ya detail-detail yang menurut gue oke lah. Terus flow udaranya juga enak, lumayan adem lah, nggak bikin rambut berkeringat gitu. Nggak kayak pakai helm Bogo ya. Gue pernah pakai, bukan pernah pakai, malah punya ya helm Bogo, dan itu bener-bener gak enak banget. Gila itu gak enak banget ya helm. Ya gue bingung aja kenapa pada suka gitu loh, karena jujur gue lebih suka helm kayak gini yang flow udaranya itu jelas, ada apa ya, ada fan di sini nih. Jadi ya kepala gue tuh gak bakalan rontok rambutnya gitu loh kalau keseringan pakai helm ini. Kelemahannya di helm ini, kenapa gue buka tutup ya gitu lah ya, ininya masih quick release, dia belum double D-ring atau microlock kayak Kyoto kan microlock ya. Dan dia busanya kalau misalkan kualitas busa sih empuknya sama ya kayak Kyoto, cuman Kyoto tuh lebih ngepres aja. Sama ini nih, gue suka kesel sama si double visornya. Kenapa? Karena dia suka turun-turun sendiri. Kalau misalkan nih, tuh udah mulai ngintip kan double visornya, cuman digituin doang. Ya nggak akan turun full juga, cuman ya gue mesti tarik sedikit gitu. Tuh turun dia. Ya jadi gitu. Dan pandangan ininya nih lumayan luas ya. Jadi dia seginian tuh kalau di kepala gue kalau pas dipakai.
Lagi ya, yang menurut gue dengan harga helm yang 335.000 aja, dengan visor tambahan ini gue beli visornya terpisah itu 145.000, jatuhnya 500.000 udah ganteng. Ya kali ini gue memposisikan diri sebagai kaum mendang mending ya. Ini cocok banget buat kaum mendang mending. Ganteng, murah, fungsional, worth it juga. Kenapa gue bilang worth it? Mungkin kalau 300.000 nggak ada double visor, gue nggak bilang worth it. Cuman ada double visor, worth it. Dan ini didesain banget buat daily use. Kenapa ya? Karena gue pakai sendiri dan enak. Dan beratnya ini mungkin lebih dari 1,5 kilo kali ya. Karena gue pernah compare dengan LS2 gue, FF323 non carbon, masih lebih ringan itu. Cuman dengan lebih dari mungkin 1,6 kali ya beratnya ya. Oke, nggak bikin kepala pusing. Jujur aja gue waktu itu ngejual Kyoto, gue merasa itu salah ukuran. Atau busa Kyoto tuh nggak pas sama gue karena L kesempitan, terlalu ngepres nih di dahi. Tapi kalau misalkan gue XL kelonggaran. Nah ini gue baru nemu nih size L yang bener-bener fit sama kepala gue, enak banget. Dan karena KYT buatan Indonesia, udah pasti dia ukurannya udah cocok buat kepala orang Indonesia gitu kan. Dan dia sertifikasinya udah SNI, udah DOT, ya udah aman lah ya, udah terjamin. Mungkin segitu aja pengalaman gue dengan helm KYT DJ Maxi ini. Dan semoga helm ini tidak akan menjadi barang gorengan lagi. Kenapa? Karena jujur aja kasihan ya buat teman-teman di sana yang pengen pakai helm yang berkualitas tapi harganya naik karena supply-nya nggak mencukupi demand-nya dan akhirnya menjadi barang gorengan. Gak make sense sih. Kenapa? Karena kan barang safety ya, penting gitu loh. Masa mau digoreng juga sih? Ya oke, mungkin segitu aja curhat-curhat gua pengalaman dengan KYT DJ Maxi. Kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih udah menonton.